Istidadan. Mustaidan. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kemudian dua kita lanjutkan. Bapak ngomongin kehadiran dulu pada kita semuanya. Yang pertama Aisyah Andra Faza, Anissa Waida, Arista, Asyari, Aziza, Cahaya Bunga, Dani Lakmal, Meka Ruya, Arif, Hardin Rema, Fatma Zahra, Mega Nabila, Aikal Kamali, Ibti Sama, Iqbal Maulana, Jihan, Keisha, Ranggam Satria, Anjawa Hening, Muhammad Ramadan, Muhammad Lukman, Muhammad Ferry Nadir, Muhammad Fatan, Muhammad Rizia Bakar, Najibah, Naibah Maulida, Nesya Nariswari, Rahmat Niko, Ifat Parezi, Sabri Kumari, Sabria, Shita, Yusuf Ananda, Zahra Aulia, dan terakhir Saskia Ataya. Nah, hadir semua ya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak mau tanya, apa kalian pernah melihat satelit luar angkasa buatan manusia? Nah, gimana? Media sosial dan lain-lainnya ya. Nah, satelit buatan manusia itu fungsinya buat apa? Gak tahu bumbu. Aksesnya. Ya, informasi boleh. Ya. Yang kalian katakan semuanya benar ya. Satelit manfaatnya sekitar itu semua. Ya. Jadi selanjutnya terkait dengan materi hari ini, yaitu peninggalan jauh. Sebelumnya apa kalian pernah mengetahui apa itu peninggalan jauh? Peninggalan jauh. Baru hari ini ya. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan pelajari sama-sama materi tentang peninggalan jauh ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini biar pembelajaran kalian itu konsep ya, tujuan pembelajarannya jelas dan tercapai seperti itu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini yang jauh ya, gitu. Yang kedua, kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam peninggalan jauh. Yang ketiga, yang terakhir, mengetahui pemanfaatan peninggalan jauh. Jadi apa saja sih manfaat peninggalan jauh? Bisa dipahami? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih peninggalan jauh itu? Ini ya, peninggalan jauh ini seperti ini. Ya. Ada satelit di sini, yang panjalan-panjalan ini adalah sinar matahari. Nah, ini nanti akan kita pelajari dalam komponen-komponen peninggalan jauh. Lanjut. Nah, kita lanjut ke definisi. Ya. Definisi secara artinya, maknanya. Peninggalan jauh secara istilah ya, dalam berbagai bahasa negara. Yang pertama di sini remote sensing, itu dalam bahasa Inggris. Ya. Yang kedua dalam bahasa Jerman. Nah, dalam bahasa Jerman, peninggalan jauh artinya adalah partner Kundung. Partner Kundung. Yang tadi yang ketiga ya. Yang kedua nih dari bahasa Prancis. Dari bahasa Prancis, teledetection. Ya, sama aja peninggalan jauh juga. Yang terakhir dari bahasa Spanyol, artinya itu perception remota. Perception remota. Dalam bahasa Inggris apa? Remote sensing. Ya. Dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa
bahasa Spanyol. Dari keempat ini sama aja artinya ya, cuma perbedaan kata aja. Semuanya sama, pemindahan jauh. Silakan mau gambar. Kalau enggak, yang amat penting. Kenapa amat penting? Ini merupakan salah satu ilmu teknik, ya. Ilmu teknik untuk mendapatkan informasi lapangan. Nah, di sini kita lihat definisi pemindahan jauh. Pemindahan jauh adalah sebuah teknik, ya. Teknik, ilmu, dan seni untuk mendapatkan informasi objek di permukaan bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut. Jadi kebayang ya, bagaimana cara kerja pemindahan jauh itu? Nah, jadi pemindahan jauh itu adalah teknik atau ilmu atau seni ya, untuk mendapatkan informasi objek ya, tanpa kita bersentuhan langsung. Jadi mendapatkan objeknya itu jarak jauh ya. Jadi enggak kita langsung turun ke lapangan, kita mengambil informasi, wawancara dan sebagainya. Tidak. Kalau pemindahan jauh itu kita bisa aja di rumah, kita tahu di sekolah, kita mengambil informasi objek lewat bisa saja searching Google ya, Google searching internet, media sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa dipahami definisinya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu komponen pemindahan jauh. Setidaknya kita mengetahui apa saja komponen pemindahan jauh. Dalam pemindahan jauh ada komponen-komponen penting yang wajib kita ketahui. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga di dalam komponen pemindahan jauh ini contohnya adalah sinar matahari ya, sumber tenaga. Ini fungsinya adalah untuk menyinari objek sehingga objeknya itu mudah ditangkap oleh alat perekam. Yang kedua, atmosfer. Atmosfer ini lapisan udara di mana beradanya sensor dan wahana nanti untuk menangkap objek. Yang ketiga, interaksi antara objek dan tenaga. Jadi artinya ketika matahari menyinari objek, ya, dari pancaran matahari itu timbul warna-warna atau timbul rona, kegelapan atau kecerahan suatu objek, ya, akibat interaksi dari tenaga dan objek. Lanjut, yang keempat. Nah, ini poin penting dalam pemindahan jauh. Kenapa Bapak menyebutkan ini hal penting? Karena sensor inilah yang menangkap informasi, yang mengambil informasi objek, baik berupa gambar, rekaman video, ya, dan lain sebagainya. Sensor ini adalah alat penangkap objek. Bisa juga contohnya di dalamnya itu adalah kamera. Ya. Contoh sensor tadi apa? Kamera. Lanjut, yang kelima, wahana. Wahana ini alat pembawa sensor. Wahana jenisnya macam-macam. Contohnya ada balon udara, ya, ada pesawat terbang, ya, satelit buatan manusia, burung juga bisa. Yang terakhir itu yang sekarang terkenal apa? Drone. Biasanya drone itu diterbangkan untuk menangkap objek, baik video ataupun foto. Yang ketiga, perolehan data. Yang dimaksud dengan perolehan data ini, ya, perolehan data dalam pemindahan jauh adalah dalam bentuk gambar misalkan. Terus penggunaan data. Penggunaan data ini kita sudah memperoleh data tadi dalam bentuk gambar, ya, kita foto dan fotonya. Sesudah itu kita gunakan data tersebut untuk apa? Misalkan kita mau merencanakan pembangunan, kita sudah mengambil gambar lewat wahana sensor tadi, ya, kita sudah memperoleh gambar. Nah, kita sajikan gambar tersebut dari wilayah tersebut yang kita ambil gambarnya, di mana aja yang padat, di mana aja yang pemukiman yang berjarak. Nah, kita merencanakan pembangunan di situ. Itu adalah penggunaan data. Bisa dipahami? Yang terakhir adalah keluaran data. Jadi ketika kita sudah memetakan, merencanakan, timbullah keluaran data. Keluaran data biasanya adalah kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian atau pengambilan informasi, ya, disimpulkan. Nah, keluaran datanya itu dapat kita pakai untuk tadi pemanfaatannya.
Kita masuk nanti ke pemanfaatan. Pemanfaatannya banyak sekali. Banyak sekali. Ada untuk perencanaan wilayah, penanggulangan banjir, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itulah komponen-komponen pemanfaatan. Pak sensor, yang tadi ini penjelasan yang tadi ya sensor. Contohnya sensor tadi adalah kamera. Kamera ya, contoh sensor itu salah satunya kamera. Nah, wahana tadi seperti yang menjelaskan ya. Contoh-contoh wahana ini adalah udara ya, yang membawa udara tadi sensor. Ini drone, ya. Ini pesawat udara berbagai fungsi dan macam-macam. Yang terakhir ada pemanfaatan di jarak jauh. Sebenarnya pemanfaatannya banyak. Kita ambil 5 saja secara umumnya. Yang pertama, manfaatnya adalah memberikan informasi objek. Ketika kita mengambil objek, foto atau apa, dari objek yang kita ambil, kita bisa mendapatkan informasi. Yang selanjutnya membantu menganalisis fenomena yang terjadi. Misalkan ada banjir di sini, kita ambil fotonya dari udara. Nah, dari surat foto itu kita bisa menganalisisnya, keadaannya bagaimana dan sebagainya. Yang ketiga, menganalisis perairan darat dan laut. Biasanya ini berkaitan dengan iklim, cuaca ya, musim hujan, musim kemarau, diamati perairan laut dan daratnya. Yang keempat, memberikan gambaran pemetaan. Ketika kita mengambil gambar, dari situ kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana selanjutnya kita akan memetakan suatu wilayah yang kita amati. Paham? Yang kelima, menyajikan gambar objek. Tadi kaitannya dengan perolehan data, penggunaan data dan pemanfaatan data. Jadi dari hasil itu semua kita dapat menyajikan objek dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dalam bentuk peta, dan lain sebagainya. Ini dari kelima ini secara umumnya adalah pemanfaatan jarak jauh. Secara umumnya sebenarnya masih banyak. Nah, karena masih banyak, kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi, silakan pelajari di luar. Saya mandiri. Kalian punya HP masing-masing kan? Silakan HP-nya untuk sendiri pemanfaatan jarak jauh di luar. Bisa dipahami? Sejauh ini ada yang ditanyakan? Belum? Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah paham ya? Nah, materinya hanya 3 itu saja ya. Dalam pendidikan jauh kita banyak. Semoga kalian bisa memahami ya. Apa yang kurang silakan baca ulang buat. Yang kalian pahami silakan terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begitu. Tadi kalau tidak ada yang mau bertanya, seperti biasa ya, sudah pembelajaran kita ada teka-teki atau post-test untuk menguji seberapa jauh pengetahuan kalian setelah kalian mempelajari materi penginderaan jarak jauh. Jadi, Bapak sudah menyediakan ya, Bapak sudah menyediakan penilaian pengetahuan kalian setelah kalian mempelajari materi penginderaan jauh. Ya. Ini penilaian itu dalam bentuk game. Gamenya itu teka-teki silang. Pertanyaannya sudah ada di sini. Kalian tahu teka-teki silang? Ada yang mendatar, ada yang menurun. Jadi nanti di sini ada pertanyaan. Silakan yang mau maju nanti maju. Bapak. Ya, siap? Siap. Pertanyaan yang pertama nih, di sini ada 6 pertanyaan. Jadi nanti ada 6 orang yang berjawab. Ya. Ada 6 pertanyaan, ada mendatar 4 soal, menurutnya 2 soal saja. Pertanyaan yang pertama, penginderaan jauh dalam bahasa Jerman. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, dalam berbagai bahasa. Ya. Tinggal kalian ingat-ingat tadi. Silakan yang pertama maju, silakan. Ya, silakan. Kamu aja maju. Di
disiapin ya yang mau maju silakan. Pertanyaannya itu peninjauan jauh dalam bahasa Jerman. Silakan ya diisikan di kolomnya ya. Yang pertama. Baik, terima kasih. Nanti kita koreksi sama-sama ya. Pertanyaan mendatar kedua ya, di nomor 4 di sini. Pertanyaan itu adalah benda yang berfungsi sebagai perekam objek. Ya, silakan maju. Siapa yang mau? Ayo. Silakan. Nomor 4 di sini. Benda yang berfungsi sebagai perekam objek. Selanjutnya, ya, benda yang saat ini banyak digunakan sebagai perekam sekaligus wahana, ya, yang sekarang itu lagi tren digunakan untuk perekam dan wahana pembawaan perekamnya. Silakan yang mau maju, ya kamu. Nomor 5, ya, nomor 5. Baik, pertanyaan mendatar kedua, ya, mendatar kedua. Terakhir maksudnya, terakhir. Alat yang berguna membawa sensor. Silakan yang mau maju. Ya, belakang berjalan. Alat yang berguna membawa sensor. Sini. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan menurun ya. Pertanyaan apa yang panjang? Panjang. Menurun penginderaan jauh dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa ya, kamu. Di nomor 2. Yang ketiga, penginderaan jauh disebut juga, ya, tadi yang pertama, kamu, penginderaan jauh. Baik, nah sekarang kita koreksi sama-sama ya, benar apa enggak ya. Yang pertama ya, penginderaan jauh dalam bahasa Jerman artinya partner undung, betul ya? Yang mendatar kedua, benda yang berfungsi sebagai perekam objek disebut sensor. Berarti ini benar ya, benar. Yang kelima, pertanyaan kelima mendatar ketiga, benda yang saat ini banyak digunakan sebagai perekam sekaligus wahana yang cara menggunakannya dengan mengendalikan lewat remote. Nah, jawabannya adalah drone. Ya, drone. Ini benar ya, benar. Yang keenam, alat yang berguna membawa sensor. Jawabannya apa? Wahana. Kita lihat di sini. Wahana, betul ya. Tepuk tangan. Sekarang pertanyaan menurun. Yang pertama, penginderaan jauh dalam bahasa Inggris. Apa jawabannya? Remote sensing. Ya, jawabannya remote sensing. Ini remote sensing. Betul ya jawabannya ya? Betul. Yang terakhir
Penginderaan jauh disebut juga Inderaja. 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 Yang tidak inderaja. Betul. Ya? Nah, karena pertanyaannya betul, berarti prosesnya kalian lulus. Karena pertanyaannya semua sudah dijawab dengan baik, berarti Bapak simpulkan kalian sudah memahami materi tentang penginderaan. Ya, semuanya perhatikan dulu. Ya. Silakan materi yang Bapak ajarkan tadi, kalian pelajari lagi secara mendalam ya, dengan mandiri di luar pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami sama-sama, dapat kita ambil ilmunya, ya, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan sampai kalian itu puas dengan pembelajaran hari ini. Semuanya, jadi kalian jangan puas, artinya kalian harus belajar lagi di luar pembelajaran hari ini. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak, berarti selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas atensinya hari ini dan kekompakan kalian semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap yaitu hamdalah.